Di video ini kita akan belajar prinsip-prinsip dalam melancarkan serangan pada raja lawan yang masih belum rokade dan masih berada di tengah. Ketika kita menyerang raja lawan yang belum rokade, maka sebisa mungkin ciptakan lajur dan diagonal terbuka yang mengarah pada raja lawan untuk mencegahnya mendapat kesempatan rokade. Jika perlu, kita korbankan pion atau bahkan perwira kita untuk membuka lajur dan diagonal. Biasanya permainan agresif seperti itu dapat dilakukan pada pembukaan yang memainkan gambit. Namun di video ini kita akan memahami prinsip menyerang raja lawan yang belum rokade dengan memainkan pembukaan yang posisional. Kita ambil contoh dari sebuah partai yang dimainkan pada tahun 2015 yang dimainkan oleh Marlan Petrov dengan rating 2493 melawan Ketevan Salasashvili dengan rating 2290. Pembukaan yang dimainkan adalah Karokan. Mereka memainkan variasi advance dengan putih memajukan pion ke E5 dan membentuk posisi yang tertutup di tengah, sehingga cukup sulit untuk menciptakan lajur dan diagonal terbuka untuk melancarkan serangan secara langsung. Setelah gajah F5, langkah lanjutan yang banyak dimainkan putih adalah kuda F3. Tetapi putih memilih langkah yang cukup jarang dimainkan, yaitu pion C4. Hitam menjawab dengan pion E6 untuk memperkokoh struktur pionnya di petak terang. Putih kuda C3, kuda D7, dan kuda F3. Di sini langkah-langkah yang mungkin dimainkan hitam adalah bisa dengan pion A6, kuda E7, gajah G4, ataupun gajah G6. Dan langkah yang dimainkan hitam adalah pion H6, yang terlihat seperti langkah menunggu. Ide hitam adalah mengosongkan petak H7 untuk gajahnya ketika gajahnya yang kuat ini nanti diserang oleh kuda putih. Putih lalu memajukan pion yang sama, yaitu H3 untuk mencegah gajah hitam ke G4 melakukan pin yang cukup merepotkan putih. Lalu hitam kuda E7. Nantinya setelah pion hitam makan C4, hitam bisa menempatkan kudanya di D5 yang merupakan petak outpost yang bagus sekali bagi sebuah kuda. Namun jika hitam memakan pion C4 dan putih balas memakan dengan gajahnya, maka putih mendapatkan keuntungan tempo dengan pengembangan gajahnya yang sekaligus balas memakan pion C4. Maka dari itu hitam akan menunggu gajah putih bergerak dulu, misal ke E2. Barulah hitam akan mengambil pion C4 putih agar putih menjalankan gajahnya 2 kali. Dan langkah yang dipilih putih adalah pion B3 untuk mengcover pion C4-nya agar petak D5 tidak bisa ditempati kuda hitam. Sehingga hitam merubah rencananya, sekarang memajukan pion A6 untuk mempersiapkan B5. Lalu putih mengunci posisi pion-pion di tengah menjadi lebih tertutup dengan pion C5. Pada posisi tertutup seperti ini, kedua pemain memiliki raja yang posisinya masih aman dan masih sulit untuk melancarkan ancaman-ancaman secara langsung. Hitam memundurkan gajahnya ke H7 untuk memberi kesempatan bagi kuda menuju petak F5. Kemudian hitam bisa membuka serangan lewat sayap raja dengan dorongan pion G5, gajah G7 yang mungkin untuk dimainkan oleh hitam. Putih mengajak pertukaran gajah petak terang di D3, di mana pertukaran gajah terang ini biasa dilakukan pada variasi-variasi karokan yang lainnya juga. Setelah pertukaran gajah, hitam telah kehilangan gajah kuatnya yang mendominasi pada diagonal ini. Sehingga sekarang benteng putih dapat bergeser ke B1 untuk melakukan dorongan pion-pion ke depan dan mendobrak lewat lajur B, kemudian rokade pendek. Hitam berusaha merusak struktur pion putih di petak-petak gelap dengan memajukan pion ke B6.
Jika putih menjaga pion C5 dengan memajukan pion ke B4, hitam akan semakin mudah merusak struktur pion putih lewat pion A5. Dan putih tidak bisa memajukan pion ke A3 karena benteng putih tidak terlindungi. Maka dari itu putih memutuskan untuk memakan pion B6. Jika kuda balas memakan, gajah A3 menguasai diagonal petak gelap ini, termasuk petak C5. Dan putih berencana menggeser benteng ke lajur C dan bahkan menumpuk kedua bentengnya di lajur C untuk mengincar pion lemah hitam di C6. Maka hitam memakan pion ini dengan menteri untuk mempersiapkan dorongan ke C5. Untuk membuka posisi melalui dobrakan pion atau pawn break. Putih rokade, dan sekarang tentu saja hitam akan memajukan pion ke C5. Jika hitam menunda memajukan pion C5, putih akan lebih dulu memainkan gajah A3, kuda A4, dan benteng C1 untuk mencegah pion hitam di C6 ini maju ke C5. Dan pion di C6 ini akan menjadi titik lemah hitam. Sehingga hitam menyegerakan memajukan pion ke C5, kuda A4 yang tentu saja menargetkan tekanan pada C5. Menteri mundur ke A7. Setelah kuda makan C5, terjadi pertukaran kuda. Menteri makan pion. Dan putih harus memainkan gajah E3 dengan keuntungan tempo sambil mengancam menteri. Jika menteri hitam ke B5, putih dapat melakukan pertukaran menteri. Karena setelah itu akan dilanjutkan pion A4 dan putih akan menciptakan satu pion bebas di sayap menteri dengan dukungan dari benteng di lajur A. Juga nanti akan ada benteng yang satunya lagi ke lajur C, bahkan bermanuver ke C7. Dan juga gajah putih mengarah pada petak-petak di sayap menteri yang akan dilewati pion bebas putih. Dan ini akan sangat memudahkan putih dalam mendorong pion bebasnya. Dan juga kuda putih juga akan menempati petak D4 untuk mencegah kuda hitam ke F5. Untuk menghindarinya, maka hitam mengamankan menterinya ke A5. Sekarang rencana putih adalah mencari cara untuk mencegah kuda hitam berkembang baik itu ke C6, F5 maupun G6. Sehingga putih menempatkan kudanya ke D4 dan kuda hitam tidak bisa ke C6 ataupun F5. Jika kuda ke G6, kuda putih dapat mengambil pion E6. Dan jika pion makan kuda, menteri putih akan memakan kuda hitam. Kalau kuda hitam memakan E5 terlebih dahulu dan mengancam menteri, menteri bisa mengambil pion D5. Dan jika menteri makan menteri, kuda putih menggarpu raja dan menteri hitam. Jadi hitam kesulitan mengembangkan kudanya ini dan juga berdampak terhadap gajahnya yang terhalang dan tidak bisa keluar, dan juga raja hitam yang belum rokade. Hitam pun membuka jalan bagi gajahnya lewat pion G6 untuk mempersiapkan gajah G7 dan rokade pendek, atau kuda F5, gajah E7 dan rokade. Di sini putih berusaha untuk mencari cara mencegah perkembangan hitam. Kuda putih, gajah putih, dan menteri putih sudah berada pada petak yang bagus. Sekarang putih ingin menciptakan lajur yang terbuka pada sayap menteri dengan memajukan pion-pion di sayap menteri. Diawali dengan pion B4. Hitam tidak mempunyai petak-petak yang bagus untuk mengamankan menterinya. Jika menteri ke B6, akan berada dalam bayang-bayang ancaman gajah putih. Jika menteri ke C7, akan diserang oleh benteng putih ke C1 sambil mengambil keuntungan tempo.
Jika menteri ke D8, itu merupakan langkah yang sangat pasif dan akan dilanjutkan mendorong pion lagi ke B5. Jika hitam menukar pion di B5, akan dimakan kuda. Dan kuda putih selanjutnya dapat masuk ke C7 atau D6 untuk mempersempit ruang gerak raja hitam. Atau jika menteri ke A4, berarti menteri hitam telah melepas penjagaannya pada petak C7. Dan nanti putih akan membawa bentengnya ke lajur C untuk maju ke C7. Dalam permainan, hitam memutuskan untuk memakan pion dengan menterinya. Putih sempat berpikir untuk memainkan sebuah ide dengan langsung mengambil alih lajur terbuka dengan bentengnya ke B1. Menteri hitam ke C4 untuk mengajak pertukaran menteri. Putih menolak pertukaran menteri supaya menteri hitam akan mendapat ancaman dari benteng putih di langkah berikutnya. Menteri D2. Dan setelah gajah G7, benteng FC1 mengancam menteri dengan keuntungan tempo. Inilah kompensasi yang didapatkan putih dengan pengorbanan pionnya tadi. Menteri hitam diselamatkan ke A4. Putih sangat leluasa sekali untuk menempatkan kedua bentengnya pada baris ke-7. Benteng B7. Putih mempunyai serangan kombinasi yang berbahaya. Jika gajah hitam berani memakan pion E5, putih akan langsung melakukan pengorbanan bentengnya dengan menukar dengan kuda hitam. Raja makan benteng, kuda C6 skak dan menggarpu gajah, raja F6, kuda makan gajah, raja makan kuda. Raja hitam berada pada posisi yang sangat berbahaya sekali. Posisinya membuatnya sangat mudah sekali untuk diserang. Menteri putih ke B2, skak. Jika pion menutup, gajah makan pion, dan kalau menteri memakan gajah, benteng putih ke C5. Dan tidak lama lagi, putih akan menang dengan menskakmat raja hitam. Kita kembali ke posisi sebelumnya. Langkah-langkah tersebut bukanlah langkah-langkah yang dimainkan pada permainan yang sebenarnya. Karena putih tidak ingin memindahkan menterinya ke D2 setelah ada menteri hitam di C4, maka putih terlebih dahulu menjaga lajur C dengan bentengnya. Baru kemudian benteng A ke B1. Hitam sebaiknya memundurkan menterinya ke B7 yang merupakan langkah bertahan yang terbaik bagi hitam. Tetapi setelah benteng A B1, menteri hitam bergeser ke D7. Setelah kuda B3, posisi hitam akan semakin terkurung. Misalkan saja hitam memainkan kuda F5, lalu putih kuda C5 mengancam menteri. Jika gajah makan kuda, gajah makan gajah. Gajah putih pada diagonal ini akan mengunci raja hitam di tengah karena tidak bisa rokade. Dan hitam juga akan kesulitan untuk mencari petak yang aman bagi menterinya. Di sini putih mempunyai beberapa pilihan langkah yang bagus, seperti pion G4 atau benteng ke B7. Pada permainan yang aslinya, hitam melangkahkan kuda ke F5. Setelah benteng A ke B1, menteri A5, di sini putih langsung saja menyederhanakan kuda. Menteri C2, dan di sini hitam pun menyerah karena ada ancaman menteri ke C6, skak, dan juga menyerang benteng hitam. Kalaupun benteng hitam diamankan ke D8, tetap tidak akan bisa menolong. Karena setelah menteri C6 skak, benteng menutup, benteng B8, raja E7, dan gajah C5. Inilah sebuah partai yang menggambarkan bagaimana cara menyerang raja lawan yang belum rokade dan masih berada di tengah. Prinsipnya adalah ketika raja lawan masih di tengah, sebisa mungkin kita ciptakan lajur atau diagonal yang terbuka.
Kalau perlu, lakukan pengorbanan pion atau bahkan pengorbanan perwira untuk mendapatkan kompensasi berupa lajur atau diagonal yang terbuka, yang akan menjadi jalan bagi kita untuk melancarkan ancaman-ancaman. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.